Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sadaqallahul azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Penghormatan, kata-kata kemuliaan kepada Bapak Kepala BNNK Pidijaya dan kepada seluruh staf-staf yang memuliakannya. Pada hari yang mulia ini, kita sedikit berbicara tentang masalah kelebihan dalam bulan Sya'ban dan menyambut Ramadan. Di saat kita mengambil dua tema Sya'ban dan Ramadan, seakan-akan terasingnya bulan Rajab. Padahal Nabi mengatakan innar Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahr ummati. 3 bulan yang punya kelebihan yang luar biasa. Di saat kita berbicara tentang bulan Rajab, yang terlintas dalam pikiran kita satu malam yang paling istimewa, yang dinamakan dengan malam 27 Rajab, yaitu Isra dan Mi'raj. Di saat kita berbicara tentang Sya'ban, yang terbayang adalah malam nisfu Sya'ban, di mana malam ditutupnya buku amalan tahunan dan dibuka lembaran baru. Yang ketiga, yang orang nanti-nantikan tentang bulan Ramadan adalah di mana malam Lailatul Qadar, yang ibadahnya lebih hebat daripada 1000 bulan. Banyak jumhur ulama Asy-Syafi'iyah menjelaskan dan menemukan Lailatul Qadar pada malam 10 terakhir Ramadan, yaitu pada malam ganjil, bukan pada malam genap. Malam 2 Lail, 25, 27, 30. Sehingga nawar ngaji ada tidak tahu gelum malam. Bijak 22 April yang ini 2 bijak 20 buih 6 sehingga pada ibadah dan belum Allah Ta'ala pun belum nanya masih. Yang mana tak ikut inti daripada Isra Mi'raj adalah spesialnya ibadah sembahyang. Sedangkan ibadah-ibadah lain Allah perintahkan, Allah turunkan lewat malaikat Jibril. Sedangkan bicara salat, langsung Rasulullah yang berjumpa dengan Allah. Ini tandanya spesialnya ibadah salat. Kenapa? Janji Allah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna, kalau istilah kami di pesantren itu lafaz taukid, untuk menguatkan. Bit-bit, dia kan orang Aceh Selatan, Ku Ismail dan Kafiraino. Bit-bit lah. Bit-bit, Jadi bit-bit semayangnya dicegah keji dan munkar. Jadi timur tanda tanya. Kalau memang solat mencegah keji dan munkar, kenapa tengku banyak orang salah tapi mati cemu-cemu? Banyak orang salat tapi perbuatannya enggak sesuai dengan solatnya. Ketumayang na inang gua baru ketumayang na Allah usai. Jawabannya bukan salah solat, tapi salah pribadinya tidak ada ilmu tentang solat. Kenapa? Karena soal ilmu terhenti sah ibadah di atas ilmu. Banyak orang yang salat, jadi tidak semua salat diterima oleh Allah. Di antara sekian banyak perihal salat, ingin kita bicarakan sedikit. Rukun semayang leablah. Kanduri leablah pun yang mana? Leablahnya bagi ada yang qalbi, ada qauli, ada fi'li. Di saat kita salat 13 rukun tersebut, kita tidak tahu mana qalbi, mana qauli, mana fi'li, ini diragukan salat kita. Allahu Akbarnya apa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu rukun apa namanya? Tak pernah terbayang apapun di pikiran kita, maka salat itu enggak ada faedah. Kemudian di antara rukun qauli, qalbi, fi'li, mazhab Syafi'i yang paling rumit kita pertimbangkan perihal tentang rukun qauli. Syarat membaca rukun qauli baru sah lau salat, mesti kita dengar apa yang kita baca. Wajib hukumnya kita mendengar. Terdengar oleh orang samping kita hukumnya makruh. Didengar di urung dahde hukum ji hari yang surah berjamaah. Ona didengar sunya dengku ube kadar normal, bukan kadar orang tuli. Yang urung kelak pada peraya tu kita yang nak bilang kata kalau dia kajian.
Tengku naurun semayang babah mekmet su kayak gebit nasa hana tak boleh. Yang kedua, ada orang yang salah tapi nggak ada gerak bibirnya, itu lebih-lebih lah nasa. Hana mekmet abah lagi bertung dia sudah pada pang. Nah, jadi banyak orang salat tapi salatnya tak terima. Kan kamu tu menyebut ilmu semayang, kau butuh ilmu. Contoh, buat rem. Perintah oleh bapak kepada ibu-ibu yang kerja di PNN, besok tolong bikin timpan sok kaya apa terus ya? Sok kaya. Nah, juga timpan sok kaya 20 nak ceramah besok. Review buat ibu yang hanya bukan timpan. Hendak ada ilmu ibu tak bikin timpan. Tidak budaya belum besar ayam lepas mau tepung jari itu cak nunggu makin ramah gong timpan lebur masak timpan getih higo palsu mak kanya mak timpan kemana mungkin dapat timpan kan tu kenapa timpan itu tidak terima karena tidak ada ilmu tentang bikin timpan. Begitu juga ibadah kita kepada Allah, semayang jala-jala do hitam haite hitam takut naik dan tapi solat tidak terima oleh Allah. Kenapa? Karena tidak ada ilmu tentang solat. Itu perihal tentang rukun qauli, qalbi, fi'li. Rukun qauli, syarat yang kedua, membacanya tidak boleh hilang tasydid, tidak boleh tertukar hurufnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ada tasydidnya. Iyyaka, kepada engkau kami sembah, kepada engkau kami minta tolong. Hilang tasydidnya berubah mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada sinar matahari kami sembah. Kejap kai aku bro. Sembahyang. Lam sembahyang dua kai. Contohnya ikut tarawih, sembahyang berjamaah. Allahu akbar. Dia ikut pun berjamaah Allahu akbar. Nak teblik mata bayar kerunggu. Mangga. Nya bagi jakrung pilih caleg gagal berfahaya boleh sembahyang. Benar kira-kira. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kita meminta kepada Allah jalan yang benar, tapi kenapa hidup kita jalan terus salah? Terus salah kita baca, bukan sira, bukan sad kita baca, tapi sin. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepiting yang lurus. Tak ada umpung kepiting itu lurus, nggak ada. Ipawa ko jangan pumbing mandum jika pumbing tapi mau hitam pumbing mandum. Hanya cepat kerja udah lagi udah ubin umpung roy na umpung gua macam mana lagi inang gua nak inang gua tu gua. Yang mudah tu. Nah, maka butuh ilmu untuk sah ibadah. Kemudian syarat lagi membaca rukun. Qalbi, makhrajan hurufnya dijaga. Kerja wajib kalau tajwid. Kalau saya kaji sampai Allahu Akbar tidak. Sebelum kita masuk salat, ada syarat nak sah salat mesti kita mengambil air wudu. Banyak ibu-ibu yang tak benar cara berwudu lagi mah. Pada betul lembab, tinggal dia muka bercok-cok mana? Dah puji-puji dah wudu. Hana dia wudu. Yang kedua wajah dari poin imam sampai ke kata dunia belah mana sampai lagi muka. Apabila juzuk muka tak basah satu juzuk pun maka tak sah wudunya. Ibu yang ada di BNNK Pidijaya ada kenduri di BNNK Lurus Mawai. Salat zuhur lah, entah di bilang Tufan, entah di mana lah. Pas mau berwudu, ibu teringat, ya Allah enggak bawa lipstick, kayak mana basah muka? Waktu gerak muka enggak ada lip. Kena cok lip dengan beda lemboi. Kayak main beli 206 dengan 204. Jadi waktu berwudu mengampit bibi ya. Bibi hanya mulut, hansah muka. Hansah muka, hansah ke sembahyang, hansah sembahyang. Ya kemudian sembahyang nak kai bro. Jawabannya solat tidak diterima oleh Allah. Yang intinya benarlah. Maka perihal solat bukan perihal hal yang kecil, tidak. Solat ibadah paling hebat, 5 waktu sembahyang, itulah jalur kita bertemu dengan Allah. Kenapa demikian? Saat Nabi berjumpa dengan Allah pada Isra Mi'raj, Allah mengatakan, Muhammad wa arsaltuka linnas kafatan basyira wa nadhira. Aku utuskan Muhammad engkau kepada insan untuk memberikan kabar gembira dan kabar penakut. Anta habibi, engkau kekasihku. Apa yang engkau minta Muhammad aku kabulkan. Nabi tak pernah meminta untuk pribadinya, mereka untuk umatnya. Ya Allah, aku begitu dekat dengan dirimu ya Allah. Bagaimana agar umatku dekat denganmu ya Allah? Muhammad, aku wajibkan solat 50 waktu, 50 buah waktu yang sembahyang aku wajib. Nabi kata langit ketujuh kena merupakan Nabi Allah Musa. Dipertanyakan oleh Musa, Muhammad, apa oleh-oleh yang Allah berikan kepada engkau Muhammad? Allah mewajibkan solat kepada umatku 50 waktu wahai Musa.
Muhammad, umatmu tak sanggup mengerjakannya. Engkau minta kurang sama Allah sehingga dikurang ke lah kaidi. Tiga lah kaidi 5. Dikurang ke ada 45 dengan 5. Sehingga nak urang aceh ke pegang ke 3 nak prima. Maka 3 lah semayang 5 bahwa 5 bahwa teh solat fadilahnya lagi 50 waktu. Salat zuhur 4, asar 4, 4 tambah 4 8, Allah buka syurga 8. Salat maghrib 3, isya 4, 3 tambah 4 7, Allah tutup neraka 7. Salat subuh 2, rakaat pertama Allah ampunkan dosa malam, rakaat kedua Allah ampunkan dosa siang. Itulah kehebatan salat. Kita sekarang berbicara banyak orang yang menghancurkan Islam, kafir menghancurkan Islam, Yahudi menghancurkan Islam. Ada lagi kelompok-kelompok komunis bangkit melumpuhkan Islam. Ternyata hari ini yang menghancurkan Islam bukan orang lain, kita sendiri. Siapa yang mengatakan Nabi? As-salatu imanuddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tawakkala faqad hadamadin. Salat yang agama. Yang solat dialah yang menegakkan agama, yang tak solat dialah yang menghancurkan agama. Ternyata orang yang menghancurkan agama itu ada di rumah orang yang ada. Nak kau dan berumur, nak berumur dan nak kau lumayan berumur lumayan. Anu tu yang melintir kayak di mayang. Yang Melayu orang ibu-ibu yang tak lumayan rumah. Kaji ibu pasal baca tak itu. Kecuali dah kau. Lako hanai semayang hana urusan dengan perumoh, tapi perumoh hanai semayang urusan dengan kau. Jadi istri tetap wajib taat kepada suami walaupun suami itu tak taat. Kita wajib taat kepada suami yang bermaksiat, tak wajib taat pada maksiat suami. Suami tak solat maksiat, suami tak puasa maksiat, suami tak tutup aurat maksiat. Kita enggak wajib taat kepada maksiatnya, wajib taat kepada suaminya. Sehingga lo kena sampaikan Pak majelis taklim lo. Syurga istri itu ada pada suami. Jamaah mereka tunggu, mana mungkin syurga sama suami ada kayak neraka. Gak nyanyi neraka apa tak hijau syurga ni. Dubro suami kita tak seburuk sejahat suami Asyah. Asyah siapa suaminya? Lakonnya ke Fir'aun, Arab. Tapi taatnya Asyah ke Fir'aun luar biasa. Kenapa ingin mendapatkan syurga yang ada pada Fir'aun, bukan surga di Fir'aun. Mana katanya dengan kau? Kejut. Apapun aktivitas kita yang kita kerjakan, kalau suami tidak memberi izin, haram demi itu. Bek tak pegah jakan tu, cai kau jak wabak mak di tangan kau aja jak. Yang dunan raya, mak tak pegah bak ibu-ibu dah ya. Anak ibu fikirnya tu mah. Dia kuliah urusan dia. Karena enggak menengok surganya di mana. Para hadirin sedang jemaah pendengar yang dimuliakan Allah. Kemudian syarat salat itu diterima oleh Allah, suci badan, suci pakaian, suci tempat. Badan kita mesti suci, bukan bersih. Bersih belum tentu suci, dah pasti bersih. Pakaian suci, tempat suci. Kita salat, pakaian kita, badan kita suci, tempat suci. Kadang pakaian diragukan. Pulang murahnya kasih murah lam mesin cuci. Yang bahaya ya tabohnya anak. Ji tukang rajin kamu tahu. 3 pasal kena benar urina jauh dah putih potong peh ji bodoh urina. 15 minit, 20 minit kata macam ada. Okey boleh. Yang pertama tempatnya bersuci. Yang kedua baju yang dapat pasal mesti baju suci mendung. Cuma saya yakin baju itu suci mendung. Tahu kena yakin. Suci pada kau tumpah dalam rumah di suci. Kamu dapat baju ini artinya. Ya kibang itu kurma, pasal dikuna nak hajule nak kagana, jauh luar kunci kira-kira. Oh capek debu syurga itu bukan gratis bro. Ada syarat-syaratnya mesti semayangnya dah engu. Walaupun 5 minit tapi kebukti boleh udah semayang. Ya kan? Tapi ada Allah di hati. Miuragam alasan tibo. Pandai baca betul tak urina kaji alasan ngalangan dan kemana pula, tapi ke ibu-ibu ini alhamdulillah. Kalau anggota BNN kan Pidijaya 5 waktu jamaah. Maksudnya jamaah masjid gitu. Itu kesimpulan dalam bulan Rajab. Okey. Yang kedua, yang kedua kesimpulan daripada bulan Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, malam diampuni dosa oleh Allah. Allah memandang hambanya di malam nisfu Sya'ban dengan 2 pandangan. Yang pertama pandangan kepada hambanya yang beribadah, yang kedua pandangan kepada hambanya yang bermaksiat. Pandangan kepada hambanya yang beribadah dengan pandangan ditambah-tambah rahmat.
Yang kedua, pandangan kepada hamba yang bermaksiat dengan diampunkan dosa. Semua dosa diampuni pada malam nisfu Sya'ban. Kita sering berbicara tentang nisfu Sya'ban, malam ditutupnya buku amalan tahunan. Maghribnya ditutup, habis maghrib dibuka lembaran. Tapi perlu kita ingat, ada juga buku catatan harian, di mana itu biar mata orang bengah buka buku, ilmu mata orang betul. Menyambutnya tak pegang akal, tak dicor juga titik orang tak pegang akal. Nyolok kadang dicor juga agak akal. Tak ada menisfu Sya'ban yang orangnya kok buat akal. Mesti bersama malam minggu. Yang orang satu kok buat akal. Ipakan pakai ni dah lebih. Iku mereka putar tempu. Nanti malaikat nak buka buku sehingga bengah pernah bagi doa. Artinya apa? Setiap hari pun ada buku dibuka dan ditutup. Bengah ada malaikat pencatat buku amalan. Supul tutup, malam dibuka oleh malaikat yang lain. Mingguan juga ada. Setiap Kamis. Kamis supul malam Jumat tutup, ke malam Jumat dibuka. Hamil hukum tutup. Sama dengan tak pernah luput dosa ataupun amal kebaikan yang kita kerjakan tiap saat ditulis oleh para malaikat. Berbicara tentang ampunan dosa, semua dosa diampunkan kecuali yang pertama syirik. Syirik itu menduakan Allah, kita menyekutukan Allah, kita enggak yakin kepada adanya Allah, saya meminta kepada selain Allah. Yang kedua, yang tidak diampuni dosa oleh Allah, durhaka kepada orang tua. Ingat, syurga itu masuknya enggak gampang. Yang pertama, masuknya syurga seorang anak terhenti di bawah keridhaan orang tua. Yang kedua, masuknya syurga seorang murid terhenti di bawah keridhaan gurunya. Yang ketiga, masuknya syurga seorang istri terhenti pada keridhaan suami. Maka uronyo mari tagapai sama-sama ridha orang tua. Kita enggak hebat. Handa rumput kerja, maka BNNK Pidijaya tak boleh kita jadi pejabat. Tak mungkin kita jadi ustaz, tak mungkin kita jadi kepala dinas, kita jadi apa-apalah. Tanpa perjuangan orang tu, dikurung boleh dalam kandungan, gepelahir tanya taruhan nyawa. Hanlahir normal geplah perut tanya, perut mak gepelahir tanya. Watai gepelahir tanya menghambur darah kemita ayah, kemita darah bukan tahu apa demi selamat mak tanya. Tak pernah mengenal urut ujurah selalu mencari nafkah buat buah hati. Begitu terus urut tanya rata belanggok mak gak tumpah semula. Rata rumah gok mak tanya gak tumpah kerja demi kemita pengkarnya. Ya duk sekolahnya ke depan draw ke bangai dong anak masa depan. Ka bangai dong ya Allah, ka bangai la kolong ya Allah, baik bangai ani dong ya Allah. Kemita peng orang malam SD 6 tahun dia ada. SMP dia tahun SMA dia tahun 12 tahun, S1 tahun 16 tahun. 16 tahun dia lagi ada orang. Dia pengen mak peng sekolah, ayah peng, mak lu skripsi, mak lu pulang, mak lu pulang. Hari ini kita hebat. Kita punya pangkat, punya jabatan. Kenapa kita mudah saja melupakan orang tua kita? Malamnya, Pak Orangnya longjuk resep betul nak berkat rezeki. Rezeki kan dari Allah. Teman dalam berkat, terbukti dalam berkat, pengen dalam marah. Pengen rezekinya berkat, bukakan mata orang bengah ngeridha orang syik, tuk mata orang sebut ngeridha orang syik. Andai kata orang tua kita dekat dengan kita, enggak jauh, paling-paling 5 menit sebelum nyampe, dia bengah lejak mak dan bayar. Bengah dia tahu mak dia, sebut dia. Hanapai duku mana blok kopi, hanapai mana blok kopi, hadirkan dirimu di hadapan ibu. Mak sehat, alhamdulillah, ayah sehat. Mak belum berkat. Bengah 3, sebut 3, terbuka pintu rezeki lebar-lebar. Andai kata orang tua kita jauh, kau punya handphone dan telepon, Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Sehat mak, alhamdulillah sehat. Ayah kibar mak nak dengan ayah kak tiba dengan sebutan. Bengah 3 telepon, sebut senang hati urusi. Terbuka pintu rezeki yang mekat ke lagu yang bisnis lancar karena diberkati orang tua. Manusia yang paling keramat dalam dunia bukan orang lain. Ibu ki, walaupun dia tak sholat, walaupun dia orang alim, tapi dia keramat. Lalu ada contoh yang kejadian dia cek betul yang kau ikut. Saat ada mobil travel anggota dari negara Medan di Subuh Salam yang terjulung. Yang anik darah negara yang angkru ditetap di tim sar itu menggaleu. Hadirnya ibu di negara ya hanya geduk bab benda kru, ayah hebat baca yakin geduk benda kru ke PPI-nya. No, ti kurang benda nak kata mak kandung nak benda nak beino kata nak awak nak uang mak gede nak kan nak uang. Beino tu nak ke PP. Ti
Inan menurut setiap jenazah hai rupa takdir Allah dan karamatnya seorang ibu timbul majlis tersebut. Tanda hebatnya seorang ibu. Maka beku hati mak. Kitanya mana orangnya negara lagi anu betul lupa. Turi betul lupa piala betul lupis. Betul lupis. Ini betul lupisnya. Baterai bengkok, makin bengkok anu nak tahu betul. Mana entah dengan Tuhan mak tak berceramah ada yang. Ya, agak berceramah, ya ini berceramah. Tengok agak boleh berkahwin, cuma anak boleh pada apa? Mak nak boleh saya. Minggu ke mak nak pay mampu ku pimpul minyak lagi. Ya ini lagi nanti dia berkahwin kerja dinas anak pak ubah. Jawapan yang tepat. Kajamun ke semua tanya, jamun ke bibu tanya, jamun ke rahim tanya. Ulangnya terulang kembali aktivitas tersebut. Hai nyong ku bipay ke mak bantu dia. Coba mikirkan boleh yang menunjuk oleh Allah Ta'ala. Walaupun mak itu senang dengan cucunya, hurainya senang, malamnya ketinggian. Ya Allah, maka ada jid mak tanya dekat doa, kudu tak tempat bagi ibadah ya Allah. Oh galak cucu puas kat puas terjaga. Yang ada jid pada mak. Ya contoh maka orangnya kesimpulan yang pertama mencari ridha orang tua agar terbuka pintu syurga. Yang khusus surga. Orang ini kalian berkahwin syurga akan lebih urusi kabak suara. Tanya orang walaupun kata berkahwin kan lain yang buat bawah dia 34 di pulau kita baru buat dah. Buat bawah juga. Mari ke pulau. Buat bawah sampai ke rumah tetap dengan mak hendak butuh hubung. Hendak butuh hubungan. Berdua-dua ke mak yang gaji dia boleh tak jauh nampak jauh gaji kan. Mi hendak urusnya zaman putih bulan nya. Hendak nampak tu berjadi naik. Hendak nampak tu berjadi coklat. Hendak nampak tu berjadi lorek. Hendak nampak tu berjadi putih kali naik. Ikan motorku hampa sawah redak cintaku. Tanpa perjuangan orang tu, maka sisihkan persen gajimu buat orang tuamu, hidupmu akan berkat. Yang kedua, masuknya syurga seorang murid diberkati gurunya. Yang kejut tanya takut namanya, pakat ilmu yang berkat. Ilmu itu dibagi dua, ilmu berkat dan ilmu tidak berkat. Ilmu berkat semakin tanya nak ilmunya, semakin mendorong kita untuk beramal dengan itu ilmu. Hati yang tertutup terbuka lebar-lebar diberkati ilmu. Yang ilmu berkat. Yang kedua ada ilmu yang tak berkat. Kita hadir majelis, kita ikut majelis, tapi tak pernah mendorong tubuh kita untuk beramal dengan itu ilmu. Ya kalau tenang lah. Ya boleh kita tapi akan kita dapat hana beramal. Hai dorong. Bahkan jawaban karena hana berkat. Bahkan hana berkat, hana khadam kepada goreng. Makanya pegang. Lemu tadi, man aradal berkat fa'alaihi khidmat. Di mana kalau ingin hidupnya berkat, maka perbesarkan khidmat kepada guru. Mulia boleh, beduh hayah boleh. Kalau kalian masyarakat buka orang pesantren kita majlis, baik di menasah di masjid-masjid, kita hormat guru kita kadang-kadang di malam majlis, tapi di luar majlis sedikit. Ada kita merupakan ngureunya bunyi, putra belah-belah kok kaji abu lembu. Benar je. Hai kan belum nak abu. Walai. Ya, ni kamu dia dan duduk dekat kopi merdu dekat biasa win, dia dekat baik-baik. Tapi kalau orang kerja itu orang duduk lalu nukar ya Allah. Sampai-sampai pakai kopi nak atau ya long sawah benar sawah ya pada ngomong mana. Tuku bet-bet dan pas lebih ya. Bukan kan dia. Oh Allah. Yang kedua mencari ridhaku, yang ketiga mencari ridha suami. Bek sampai tanya urina terluka hati lakon tapi harus dia pegang. Nah lakon tanya kadang-kadang hang dia pegang, kena pegang mungkin gaji raya ini. Gaji wadah 8 juta harganya berbeza boleh mana berapa dengan berapa tapi laden ya Allah kan mana yang lu cemburu dia yang lucu contoh yang feel suami lu gincat don mengerang betul-betul itu betul lakon dalam mata dan king orang dalamnya cemburu lakon lucu hati-hati capek dah baca Quran. Ada seorang perempuan hadir sama Rasulullah, ya Rasul akhbir dia khabarkan olehmu kepada aku ya Rasul sampai di mana khadam kami kepada suami kami, kalau kami sanggup kami nikah, kalau tidak sanggup kami tidak nikah. Nabi mengatakan andai kata debu yang ada di tapak kaki suamimu engkau sapu dengan mukamu dan nanah yang dalam hidung lako tu tacok dengan bapak gata, Nabi pegang golong seberapa khadam gata ke lako. Abe yang nama dapat aki lako dengan muka kapo. Nanah yang nalai dong lakon dengan bapak saja dalam seberapa taat kepada suami, maka perempuan itu demi Allah, demimu ya Rasul kami tidak nikah dengan kawin.
Ya, mereka nyawin. Nyambung Hananggo kami tahu ya bala. Maka usahakan semampu mungkin. Maka perempuan yang pertama masuk surga bernama Muti'ah. Pernah hebat Muti'ah? Sebelum dua suami Muti'ah masak. Pegat masak hidangan lidah di atas meja. Habis masak, dia capek mandi, memperhiaskan diri secantik mungkin. Yang kedua, saat suaminya pulang dia manja sama suaminya. Berarti kesimpulannya perempuan itu 3. Yang pertama, mempercantik diri buat suami. Pengen Pak kan? Tak permulaan itu lah. Tak pengen? Pengen modalin lah. Tak ada modal. Sampai keping dah ada. Lagi apa? Belagak dengan lagak promo, senang lakau, rida lakau, promo tamang syur, belagak. Tapi gua lakau bahaya boleh macam. Kamu muaikan tu temu urung dot sana hilang lah. Nyo temu muaikan tu bahaya temu promo lain ru. Dak promo wat ya Allah, sawai kutung sawi. Oh, mau lagi saya ni mesti kompor belagak. Belagak ibu budak boleh di kabel ni bukan mau lemen cok boleh. Ada gua lakau boleh lakau. Yang kedua, urinanya pandai masak. Kamu lakau kadang-kadang tahan apa yang berbeza. Tahan mohon mak nyalung ayah. Maaf pangkin masak je. Dalam calung je. Kemarin ada ceramah di Medan Pak, di Pulau Kamping. Katanya bahasa Syaful 1 jam kayak 5 jam. Tapi kok jangan dia banget. Yang kedua, tugas istri itu apa? Harus pandai masak. Wala ko hot mak ina long ayahnya hendak peng mesti long blongkon dan menang merebel blongkon seot ayah tenang mama dah masak. Buat pucuk kurang bagus belum mak. Mau pilih kau hendak ke kru kameng bak-bak baju hendak. Yang kedua, tugas istri itu mesti manja sama suami. Manjanya dia yang lakau apa manja? Lakau pernah ya. Aku buat benar. Mulai dah. Kadang lakau, jangan lakonyo, dia semulit nomor berapa bala. Aisyah, tiurang Aisyah meminum air bekasan Rasulullah. Nabi tabel dia kerja itu kubah ikan. Kupu kubah berumah dia ambil berkat lah tu. Tak pegang apa itu dia? Berkat aku nak bayar. Ada berkatnya sendiri. Nabi kubah tadi. Tapi bahasa Bahura Nabi hana kubah ia. Hana pindah-pindah dia. Puji Aisyah tahu itu. Hana kubah. Puji hana itu dia ya Rasul. Pakar orang yang hana kubah ia lah hana kubah. Ia mengatakan orang. Hana beli getah orang. Baik menaluk pengen berkat ijan hanjut Nabi kata ia mengatakan belum. Ya Rasul, Nabi hai ketele begitu apa? Waktu kejut Nabi boleh ke? Brak kejut oleh Aisyah maten ke. Biasa imam hebat baunya dulu dirahkan kata. Aisyah mana geblung rekod nyan ban Nabi cara tegur istri. Melakonnya. Sini kau lah denganmu. Oi. Oi. Tepuk. Oh no, bangai muda bohong. Kenapa ni? Pepek terbaik. Ada korang yang sini lah dengan pepek mana? Bohong langgul lah mana kan? Kerja kurmo yang kele, manjangan suar. Yang lako jangan tu bunga, cum jaro lako papa. Doa mama bertai papa ya Allah. Kego Allah. Gimana? Lako kena je. Ma, ya Pak, Papa minta izin bentar, Papa ke Medan, tugas bentar, paling lama 10 hari lah, Ma. Papa, baik-baik itu, mata baik saya tahu, melanduk dulu, ya, baik benar. Ini mana? Pesan bahasa yang indah, lagi pesan Rita Sugiarto. Aku tidak minta menang aja nanti ini. Ini cuma pengguna wah, kamu Bukan maka yang ketiga jalur masuk surganya istri lewat ridha suami. Oleh karena demikian, berbicara tentang malam nisfu Sya'ban, maka malam diampuni dong, sambung kembali tali persaudaraan silaturahmi. La yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak Allah masukkan surga orang yang memutuskan tali persaudaraan. Walaupun dia ahli ibadah.
dia beribadah luar biasa, jak waji tiap tahun 2 tahun 3, jak umrah tiap bulan, rak itu dia KDP Arab Saudi. Tentang harta surga karena memutuskan tali persaudaraan. Berbicara tentang taubat, 2. Dosa dengan Allah dan dosa dengan manusia. Dosa dengan Allah, syarat taubatnya 3. Yang pertama, benci terhadap dosa yang kita kerjakan. Yang kedua, menyesal atas dosa yang kita kerjakan. Yang ketiga, cita-cita tak kembali kepada dosa. Malam nisfu Sya'ban wa ramadan jarabahur. Ya Allah, nepampun dosa kamu para suami, ya Allah. Anak istri amanah yang kau titipkan kepada kami, ya Allah. Engkau suruh jaga mereka dari api neraka, tapi kami tak menjaganya, ya Allah. Kami biarkan istri kami dalam dosa, ya Allah. Kamu biarkan anak kamu dalam maksiat, ya Allah. Ya Allah, kamu sadar, engkau bukakan pintu tobat, ya Allah. Ampunkan dosa kami, ya Allah. Kami tak kembali ke dosa itu, kami menyesal, ya Allah. Allah Maha Pengampun. Betul mengampun mereka, ya Allah. Nepampun dosa kamu, ya Allah. Ya kamu para celek-celek anak mau pipeng ya anak menamu ya jok pengnya kita betul bagi pengnya nak jok lepas pun desa kamu Allah Maha Pengampun. Itanya orang kampung ya Allah mana kuco ya indah ya Allah. Pada agar cana tung ya Allah bapit juru mau budu ya Allah. Allah Maha Pengampun. Itanya janji mana janji ada cok li cok ke cok lah. Hatta depu rashi wal mutasyifinas sobok menyogok dong. Tahu sah tapi kena dalok teh berapa. Yang kerja teh ada dong teh mati sana awatnya baik-baik awatnya percaya dalam rokah. Awatnya mau ngejale betul kan terima mana. Ada Allah Maha Pengampun. Kemudian selanjutnya dosa dengan manusia ini yang sulit untuk tobat. Tak semudah membalikkan telapak tangan, bunuh dia syarat, tamah tabot putra, sedap manusianya laki bak perihal laki ampunnya khilaf pendapat Imam Al-Ghazali dan Syekh Hasanul Basri. Pendapat Imam Ghazali, setiap kita meminta maaf kepada siapa yang hendak kita berdosa, maka sebutkan apa dosa. Putra dosa pegah dong nyo pegah. Tapi pendapat Syekh Hasanul Basri, mesra dong 4 rawan bagusnya. Igotnya hanya putra atau 4 kurang rawan. Waktu itu laki mah nak pegah sopannya karena galang keputruk upat. Menyangka keputruk baru pegah sopan ini pendapat Syekh Hasanul Basri. Tapi jumhur ulama lebih marah kepada pendapat Imam Al-Ghazali. Oh laki mah payah sebutkan dosa. Tanya mandum dah salah ngengok. Mandum dah laki mah tapi bid dah pegah dosa. Lai batin, dia orang. Lai batin. Yang lahir tu batin juga. Yang rindu tidak dalam lahir batin apa-apa ambil dah muah ambil dah. Ini yang rajan. Misalnya boleh yang tu maka sebutkan dosa contoh masalah kampung ada cara pagi. Ya pagi. Assalamualaikum pagi, Waalaikumsalam. Pagi nak telah lalu, kuda syakang lalu. Dan dengan pagi 2 tahun kau ikut buka puasa bersama masjid. Dia ada baca-baca bukan nak mati lampunya bosi. Yang cuk bohlu bau daerah dengan. Ada kema? Betul betul beurina biasa nak salah itu bengon. Karena tipu tanya apa itu juga muohi muoh juga. Lagak itu berhidup dia tidak jangan. Assalamualaikum pula, Waalaikumsalam bu ini. Puna, ya Allah bolehlah lu nak kemah ngor. Pu salah kang lu kalan ro dekat itai lakon 2 runcung dah sampai dekem lu pekat lagi ai cicak 2. Itu nak putih lakon nak ledak. Maknanya putra dosa tanya ngonggok mesti kemah oleh kemah pegah asodo. Yo tu yang sedikit kita lakukan. Madempu yang penting kalau kemah hanai mah kau tanya kan. Dosa kita yang menyangkut ngonggok mesti tembus itu dosa. Di saat dosanya belum tembus sama dengan kita menjadi penghuni, inilah akibat daripada kita mengumpat, menzalimi orang lain. Hanya yang penting kalau kemahnya hanya abadanya apa kita, yang kita mesti bermaaf. Baik maaf. Orang yang baik yang minta maaf, yang lebih baik yang mau memaaf. Kenapa lebih gak bermaaf? Kenapa lah kemah mana? Bak maaf karena tergores rasa sakit di hati. Maka orang baik itu kata Imam Ghazali tak pernah tersakiti walau disakiti. Menyatanya mata sakit hati tegak tanda tanya golong god walau lo. Maksud tegak mata mengolang god. Inilah makam kesufian. Sekarang kan banyak kita dengar ahli sufi tentang tauhid kesufian. Hakikat kesufian itu orangnya tak pernah marah walau dicaci maki. Maka pegah-pegah do sufi punya mata bunga tegak. Yang kau sufi adi. Maka butuh ilmu, itulah ilmu dasar berkawal. Maka dalam nisfu Sya'ban kesimpulannya yaitu bulan
Bagi siapa dia pun dosa? Bagi orang yang mau hadir ke pintu ampunan dosa. Artinya orang yang mau bertaubat. Maka bertobat. Jangan pernah menunggu tempat waktu untuk bertobat. Alhamdulillah, bapak wate karena kematian tak pernah menunggu waktu. Maka orang baik punya masa lalu yang jahat, kita orang jahat punya masa depan. Untuk memperbaiki diri menjadi orang-orang baik. Harapan kita cuma satu, akhir kehidupan husnul khatimah. Yang ketiga, kita berbicara tentang bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang suci, bulan yang penuh barakah. Intinya adalah apabila Ramadan diterima oleh Allah, maka syarat-syaratnya Ramadan, bagaimana enggak hilang puasanya Ramadan, jangan batalkan pahala puasa. Puasa diwajibkan pertama kepada orang Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat sanggup berpuasa. Islam balik berakal tapi tidak sanggup puasa, tidak boleh puasa. Urung Tuhan yang kau tok yo, orang tok yo, yo dengan dulu, berdoa. Yang guru sahkan hukum tak puasa tapi membayar fidyah. Perlu sekian bagi saya. Ya, Islam balik berakal. Ya ayyuhalladzina amanu, itu amanu. Wahai orang-orang kenapa enggak dikatakan ya ayyuhan nas? Karena bukan manusia yang punya iman. Dikala dia punya iman ada kekuatan untuk beribadah. Imannya lagi ibarat strong. Ibarat strong. 3 udip ate gara-gara strong. Kerih lang kolokat gara-gara strong. Kipas angin 3 buta gara-gara strong. Naga ke setrum lipihnya mana ni? Dah puasa gara-gara iman. Sembahyang gara-gara iman. Abud gara-gara iman. Maka imannya koslet, ibadah pun koslet. Di saat nak kerja lam kolokah apa layu yang koslet kawan. Imannya mengaku beriman, tapi puasa iman koslet. Yang benar puasa Ramadan 20 huruf ke 20 huruf puasa dibeli kan. Itim 20 huruf itim. Yang perlu digaris bawahi nak berkaru sampai. Sehingga ada orang-orang kampung susah menghadapi kami pada pesantren. Pejit le abu ngabu hendak komplit puasa. Nah yang cok awal cok telah. Dengar lu pula. Dimulainya wajib puasa itu nampak anak bulan 1 Ramadan. Artinya malah pura 20 si kurang Syakban pakai teropong, pakai alat untuk kanan anak bulan. Di saat anak bulan tak nampak, wajib menyempurnakan Syakban. Artinya mesti orangnya 20 sebelum Syakban. Betul mungkin tubit, dia bina-bina penting kala. Nabi hanya boleh du sehingga wajib puas. Nabi hanya boleh wajib sempurna Syakban. Lepas menyekal lepas untuk lusa haji, hana pakai boleh le. Karena boleh langit paling tinggi lepas paling tinggi 2 minggu dulu. Sampai kamu. Lu tengok zaman biasa khilaf bianya antar belah dia. Abu tumpin biru kalau ucap puasa lain kacau. Ilmu lu dia orang apa abu tu. Kita yang leurunya abu. Pakal dia tanya sampai-sampai yang 63 puasa di Jakarta. Di Jakarta kai puasa tanya ini tak ada puasa tinggal orang Aceh nak ikut Jakarta. Gus oh itu kok Watai ya tan luhu Jakarta kata ada 9 luhu ya ceh. Hana tu jadi kena jawab tu. Bahkan dia boleh dia hidup dekat ada puasa. Agak ru'yatul hilal bukan ngan teropong tapi ngan matau boleh. Mantengku itanya tak ikut ju fatwa Jakarta nak salah hana. Karena fatwa benar. Ikut nyojit, ikut ramai jejit. Pokok kita tanya benar puasa gitu. Itanya sampai sibuk bacok si urut-urut dia dah. Yang tak puasa masih urut tak ngebuk. Tak nama nak puasa baik puasa pun tak tahu belum. Nampak dah urut kira. Tek sidang nak nampak udang udang bak MPU, lo udang bak MUI, lo udang bak bulat nampak dah ngau tahunya. Koi dia. Yang baik anak puas. Nyo nak jawapan pakai anjir. Lagi nak biang. Biang kena pegah jid lalu coba jawab orang yang pegah jid biang. Gekira biang hana kira pakai deku biangnya sampai di surah ke hari karena udah 2 tempat. Benda yang hidupnya 2 tempat tak boleh makan. Biang ilahul udah idarat udah. Teman orang yang mengharamkan kepiting karena kepiting di darat pun hidup walaupun 3 hari. Ada ulama yang membolehkan kepiting. Hudep kepiting di darat bukan gekira hudep karena tak boleh mencari makan. Kitiak kambing tak boleh aja. Cuma hudep di biar di darat preh-preh mah. Mana preh-preh mana? Baru mati mana? Preh-preh mati. Anak kira hudep. Jangan kayak kita kan.
Yang pegah je pajubir berarti udah dia di darat hanya dikira tu prematik. Yang pegah bin harium pajo ada leoro de dikira udah iron kira. Miana pajo miana. Dan kai le mandon nungku elon karena abu kamu ibirin pajubir abu KTB tapi lo hotel duduk ngerabutu ngurung berade tetap menjaga adanya halo pajo walaupun kai bocok tiuyu halo untuk menjaga benar Pak menyemenan ulama yaitu berbicara tentang Ramadan. Intinya apabila pahala Ramadan terjaga, yang batalkan Ramadan terjaga, kami tahu pahala lebih dalam Ramadan. Ramadan kesempatan memperbanyak baca Quran. Lam taboru kali ini belum. Naik belah 70 bifalah. Bismillahirrahmanirrahim 20 saboru. Kali 7 duk nafala. Tengku. Ilah dia kubur tengku. Yang muda dekor apa nak baca Quran tengku. Kulu aja. La yuri blamin kulu. La blamin kulu wallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Tengku le apa aja le baca mat-mat macam. Bengah mat coro mat keput mat mandamat pemat Quran. Hanya baca mat-mat. Dia baca kulu tok baca. Walaupun lak bak surah amal tadu baca tak kulu. Nah pahala nah. Adanya lam sunat lam Ramadan mentakhirkan sahur, mempercepat berbuka. Kiban mana takhir sahur? Baik nak aja bu sahur berdua. Yang kira sahur tapi anak pada tahu. Sunat takhir sahur contoh. Maksudnya dia akan subuh dengan 6. Aja bu 5. Dia harap dia 5. Tak tahu dia apa tapi. Ibang subuh 5 dengan 5 kaji bu 2 manfaatnya. Yang pertama tinggal bengok hana bagah dia, yang kedua subuh pasti buat sembahyang. Kita dia buku oleh dia buku tak? Tu boh. Tinggal mana pada? Awak pada mana? Jadi punya poh dengan 5 dah pada. Tapi dia usaha, tak terlokok sifat, jauh kamar mana? Berangkat jam subuh 2 perempuan. Tinggal buku anak dia. Punya buku 2 lah, poh dia tu kerong perut. Yang kelebihan ni. Alian mempercepat berbuka. Awak maknanya kan poh 5 buka apa? Asal kita mau berbuka, kaji buka puas. Imam tanya ilmu, kawan dia berbuka puasa masjid, macam mana ini ya memang. Yang untuk balai saja, duduk lagi yang lagi yang lihat buka bola. Yang lihat kerja orang kedua, ketawa-tawa. Pasu tu kan luar. Belang kerja apa apa ni? Kerja kan bermakna yang komit kawan. Begitu waktu berbuka, baik apa entrik. Okey selesai. Inti daripada Ramadan, di akhir Ramadan apabila puasa terjaga, pahala puasa terjaga, puasa tidak batal, di akhir Ramadan Allah berikan 2 oleh-oleh dia puasa. Yang pertama oleh-oleh dalam hadis, yang kedua oleh-oleh dalam ayat. Putra oleh-oleh dalam hadis, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa fi riwayatin ukhra wa ma ta'akhkhar. Si barang kata yang berpuasa iman wa ihtisaban, karena imannya kepercayaannya kepada Allah, maka urungnya puasa betul oleh Allah, sah puasa gepampun desa yang kau ikut. Ada riwayat mengatakan gepampun desa yang akan dah. Yang kedua paling hebat adalah Allah berikan titel la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang bertakwa. Apa itu makna takwa? Imtisalu awamirillah wa istinabu nawaisir awaladiyah. Junjung tinggi perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Takwa tak bermakna tawadu. Makna tawaduk rendah diri. Nyopakan tanya watakau sampai jaksa tidak karena hanya sifat tawaduk. Hanya dia mengaku diri kita besar, tetap tanya betul kau salah. Andai kata ada sifat tawaduk, kau ada kampung. Bekah betul pekeli hati salah lo. Rumah tangga menyinat tawaduk hanya kamu. Ha, gua suami, mama, ya papa. Ma, papa minta maaf mama. Apa salah pak? Lu jamu nak tengah tu. Sekitar tidurnya kau likut di Raya Haji. Kau berat di syadu kata. Anak tengah jatuh tanpa kata you peradah. Anak tengah dia tengah jauh buat nilai kau. Rumah yang tahu tu ya Allah papa. Kan salah ada orang salah mama. Ada bukan bapak mama mencak mungkin ayah papa mama tahu tu. Mami yang ada tahu tu boleh malam bagi. Orang kau boleh malam mana buka pintu kung. Wah pintu. Mudah-mudahan aku pun telah minjam anak apa?
aci dia pernah pasti kebuka. Telah kah aci kebuka pasti yang berong. Telah ada aci dia pernah. Telah kah, telah ada. Anda isi dalam tu, ya Allah papa pun kami jauh pernah buka. Mama minta maaf ya. Soalnya dia nggak jadi nggak tahu lagi. Allah lupa. Kau buat mana kalau lupa apa ini? Anda dah dulu. Makanya perlu sifat tawadu. Punya mana? Dah. Tawadu kah qanaah, putra qanaah merasa cukup dengan apa yang sudah ada. Ya inilah hakikat orang kaya. Orang kaya itu orang yang qanaah. Ya Abu Martasib. Qanaah. Jaga berwara. Qanaah merasa cukup dengan apa yang sudah ada. Ya jadi dalam kitab tasawuf, orang kaya itu bukan orang banyak harta, tapi yang katib dengan punya kanan. Dan yang dulu long sawit na 10 hektar, awak pun 5 hektar tu. Motor dak na 2 buah, awak lebih tu. Nyo kon kaya. Yang dalam pandangan tasawuf, maka konsep bahagia itu merasa cukup dengan apa yang sudah ada dan syukuri putra karena hidup akan bahagia. Yang kedua wara, putra makna wara. Yang kedua wara ma baina halal wa haram. Antara halal dengan kena pegang halal mana pasti halal, kena pegang halal mana pasti halal. Contoh macam yang mangat lo pegang. Walaupun bapa mungkin sulit untuk mufuk film bahaya orang. Ini nama nak ikut mu. Manok tanya anda, manok gok na. Tak tu tek kana boh manok ikut mu dayo. Tak ada pegah boh manok tanya, manok gok pinaya. Kena pegah boh manok gok kita yang pindah manok nyan boh manok nyan syubhat. Yang kun warak lawan syubhat nya semua. Mam yang urut kawarak yang mu boh manok nya hang jauh. Kibatit lah kayak gini. Hai naik tu boh manok leh boh manok ma kata leh malu. Tapi dia boh kata god nya warak. Namanya menang sulit kita mendapatkan orang drop tingkat wara. Orang waranya belan enggak apa yang haram, syubhat pun hana gemar. Yang ke syubhat barang antara halal dan haram, haramkan. Yang ke syubhat. Kesimpulan dalam pertemuan lebih kurang 45 minit. Dalam level bulan Rajab intinya puasa, maka buka sembahyang. Si bro akan sembahyang, tunggu bro akan juga sembahyang. Yang pulang atau cuma-cuma sembahyang. Pemakna cuma-cuma sembahyang timbang kau bagi pemula dan boh cuma-cuma. Baik negara cuma-cuma ada apa? Sembahyang lega keroyakan. Syarat ni sembahyang lagi apa benar. Yang kedua, kesimpulan dalam bulan Sya'ban, bulan diampuni dosa, perbaiki diri, bersihkan diri aspek zahir, aspek batin. Insya-Allah tubuh kagleh kita nyaman beribadah dalam bulan Ramadan. Harapan kita li Ramadan begitu ya Allah la'allakum tattaqun. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hayyina bil iman wa amisna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma khtim ajalana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya maulana bi su'il khatimah. Allahumma ij'al salatana salatan maqbula wa la taj'al salatana salatan marduda. Allahumma ij'al siyamana siyaman maqbula wa la taj'al siyamana siyaman marduda. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad
Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata Sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.